semua diminta untuk berdiri. Silakan Gisel. Teman-teman, marilah kita siapkan diri kita untuk berdoa. Dalam Bapa dan Kudus. Amin. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah mengirim kami dari perjalanan tadi hingga sampai di sini. Sekarang kami ingin belajar. Berkatilah pembelajaran kami. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan memasukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kami Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik. Apakah hari ini hadir semua? Hadir. Oke. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, sehat, puji Tuhan, luar biasa. Sebelum kita masuk ke materi dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ayo Kawan. Tiga. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu mendalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Materi pembelajaran kita hari ini dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Materi pembelajaran kita hari ini anak-anak tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tentang apa? Perkembangbiakan tumbuhan. Dengan tujuan pembelajarannya yang pertama adalah melalui media gambar dan video pembelajaran. Jadi siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif dan manfaatnya. Tujuan yang kedua, melalui media gambar dan video pembelajaran, siswa mampu melaporkan tentang perkembangbiakan generatif dengan tabel dan manfaatnya. Nah, baik, saya akan menjelaskan berkaitan dengan tumbuhan yang sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Nah, sebelumnya saya mau tanya, apakah anak-anak pernah melihat tumbuhan jagung? Pernah. Pernah melihat tumbuhan padi? Pernah. Ini tumbuhan apa? Padi. Ini tanaman apa? Jagung. Fungsinya untuk? Makan. Yang berikut, ini tanaman apa? Singkong. Singkong. Nah, fungsinya untuk? Makan. Jadi anak-anak, ketiga tumbuhan di depan merupakan jenis makanan yang sering kita konsumsi atau yang sering kita makan. Yang berikut, materi yang akan kita bahas pada hari ini anak-anak, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan di sini dapat dibagi menjadi dua. Ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan ada perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerukan. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Nah, anak-anak, perkembangbiakan vegetatif di sini adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerukan. Kita masuk ke yang berikut. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, terima kasih anak-anak untuk sebelum anak untuk berdiri. Ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis,
ditayangkan sebuah video. Sebelumnya saya akan membagi anak-anak ke dalam dua kelompok. Kelompok satunya di sebelah sini, kelompok duanya di sebelah sana. Ya. Silakan cepat-cepat yang sudah sebutkan namanya supaya duduk kelompok. Silakan. Ya, baik, sudah. Ya, sudah. Nah, sebelumnya saya menyampaikan berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Sebentar akan ditayangkan sebuah video pembelajaran. Setelah menayangkan video pembelajaran sebentar, anak-anak diminta untuk mengerjakan lembar pekerjaan yang Pak Guru sudah siapkan. Dengar Ibu? Dengar. Oke. Baik, kita simak video berikut. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Pada bunga terdapat bagian-bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Tangkai bunga, penopang bunga dan penghubung antara bunga dengan ranting. Dasar bunga, tempat bertumpuhnya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Kelopak bunga, pelindung dan menutupi bunga masih kuncup sehingga bunga terlindungi dari paparan luar. Mahkota bunga, perhiasan bunga dan pemikat bagi serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Putik, alat kelamin bunga betina dalam proses reproduksi. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Benang sari, alat kelamin jantan dalam proses reproduksi tumbuhan. Benang sari terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Bakal biji, tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Proses perkembangbiakan generatif membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Kedua alat kelamin ini terdapat pada bunga yaitu putik dan benang sari. Putik merupakan alat kelamin betina dan benang sari merupakan alat kelamin jantan. Perkembangbiakan generatif diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari jatuh akibat tiupan angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga yang hinggap di atasnya. Setelah penyerbukan, terjadilah proses pembuahan, yaitu proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Penyerbukan pada tumbuhan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam pohon yang sama. Yang ketiga adalah penyerbukan silang, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik yang lain, berbeda pohon dan masih satu jenis. Yang keempat adalah penyerbukan bastar,
yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain pada pohon yang lain yang masih satu jenis tetapi berbeda varietasnya. Sekian dan terima kasih. Dan semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Salam semangat. Ya, baik. Anak-anak sudah melihat atau mendengar tentang video pembelajaran berkaitan dengan perkembangbiakan generatif. Bagaimana videonya tadi? Jelas? Jelas. Paham? Paham. Oke, langkah selanjutnya adalah saya akan memberikan lembar kerja yang harus dikerjakan secara kelompok. Tadi sudah dibagikan ada 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 2. Jadi anak-anak coba lihat di tabel yang sudah disiapkan itu. Satu orang dipercayakan untuk menulis atau menggambar sesuai dengan pernyataan yang ada di teks tersebut. Ya, silakan kerja. Nah, waktu yang dibutuhkan 5 menit. Ya, silakan kerja. Diharapkan semua anggota kelompok harus aktif ya. Siap? Siap. Selamat. Untuk semangat. Semangat. Hai hai. Halo, halo. Halo halo. Hai, hai. Sekarang saya minta utusan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bagian-bagian bunga. Nomor 1, tangkai bunga. Fungsinya hubung antara bunga dengan ranting. 2, dasar bunga. Fungsinya tempat bertumbuhnya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Nomor 3, kelopak bunga. Fungsinya sebagai pelindung dan menutupi bunga masih kuncup. Nomor 4, mahkota bunga. Fungsinya sebagai penghias bunga dan pengikat bagian serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Nomor 5, putik. Alat kelamin betina dalam proses produksi. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Nomor 6, benang sari. Alat kelamin jantan dalam proses produksi tumbuhan air. Nomor 7, bakal biji. Tempat terjadinya proses penyerbukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kelompok 2 ada tanggapan atau ada masukan? Tidak ada? Tidak. Oke. Yang berikut kelompok 2. Nomor 1, tangkai bunga. Penopang bunga dan penghubung antara bunga dengan ranting. 2, dasar bunga. Tempat bertumbuhnya mahkota dan bagian-bagian lain
benang sari, alat kelamin jantan dan proses produksi tumbuhan. 7. Bakal biji, tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari kelompok 1, ada pertanyaan? Sudah ada. Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 2? Sudah. Ya, sebelumnya kita berdiri dulu. Berdiri. Berdiri. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah mengerjakan pekerjaannya. Kebetulan berkaitan dengan materi yang sudah dijelaskan. Oke, baik. Anak-anak, tadi perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Yang berikut berkaitan dengan bagian-bagian dari bunga itu sendiri. Pertama tadi itu ada tangkai bunga, terus yang kedua dasar bunga, terus yang ketiga apa tadi? Kelopak Bunga. Yang keempat mahkota bunga. Yang kelima benang sari. Yang keenam kepala sari. Yang ketujuh putik. Yang kedelapan kepala putik. Dan yang kesembilan adalah Bakal biji. akar biji. Ya, baik. Ada 4 macam penyerbukan. Masih ingat tidak penyerbukan tadi? 4 macam penyerbukan. Nah, coba disebutkan. Yang pertama penyerbukan sendiri. Yang kedua penyerbukan Bertambah. Yang ketiga Penyerbukan silang. yang keempat Penyerbukan basah. penyerbukan basah. Baik. Tepuk tangan. Yang berikutnya anak-anak berkaitan dengan materi yang sudah dijelaskan tadi. Perkembangbiakan tumbuhan. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada. Yakin semuanya mengerti? Yakin. Ya, kita lanjut. Ada soal pilihan ganda dan ada soal essay test. Soal ini wajib dikerjakan. Tidak dikerjakan dalam kelompok lagi, tapi per orang. Jadi dalam mengerjakan soal ini tidak boleh nyontek, tidak boleh tanya teman. Yakin saja bisa. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Oke. Kerja sendiri-sendiri ya. Waktunya hanya 6 menit. Nah, cukup. Sudah semua? Sudah. Ya. Saya sudah memeriksa hasil pekerjaan dari yang memperoleh nilai 100 yaitu atas nama Firin
dan Carmila Mude. Dan yang mendapat nilai 90 atas nama April. Nah, tepuk tangan untuk April. Yang kedua April. Yang ketiga atas nama LK. Nama Erin. Nah, untuk yang memperoleh nilai 80 ini ada 3 orang. Nama Erin, Menteri, dan Giselle. Tepuk tangan. Kita untuk berdiri. Tepuk semangat. Ya, silakan Bu. Baik anak-anak. Kalian sudah memperoleh nilai hasil pekerjaan tadi. Nilainya itu sudah jadi tidak ada yang R. Jadi semuanya sudah paham berkaitan dengan materi tadi. Tepuk tangan sekali lagi. Akan memberikan tugas. Jadi tugas rumahnya tentang anak-anak menulis bagian-bagian bunga sempurna. Itu tugasnya. Nanti akan dikumpulkan besok rumah. Saya akan membagikan ya, refleksi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Lepas tulis dengan nama siswa di atas. Cepat. Cepat. Ada yang sudah? 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 Sudah. Siapa yang sudah ya? Pukul. Sudah. Yang berikut? Sudah. Cepat, 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 cepat. Saya sudah? April sudah? Eka? Ya, cepat, 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 cepat. Cepat. Sudah. Cepat. Erin? Belum? Nah, yang baik anak-anak. Saya melakukan refleksi mengakhiri seluruh kegiatan kita hari ini. Kita harus berdoa dan minta bilang untuk mengikat doa. Silakan berdiri. Saya minta bilang untuk maju. Cepat, cepat, cepat. Ya, tepuk tangan untuk bilang. Dan Bapa dan Yesus, amin. Rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara kita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu mati, amin. Dan Bapa dan Yesus, amin. Terima kasih anak-anak.
silakan pulang. Silakan pulang ke rumah. Langsung ke rumah. Siap. Tepuk semangat. Semangat. Silakan pulang.